Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, apa kabar? Kami dari Stikes Pertamedika, tujuan kami ke sini ingin memberikan informasi tentang PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama aku Kak Dinda Hayuriski, dan sini aku di teman-teman aku yang namanya Kak Amalia, Kak Ardita, Kak Dinda Wardianti, Kak Frida, Kak Fadika, Kak Jenita, Kak Lizawa, dan ada Kak Nabila. Nah, sekarang adik-adik tahu nggak nih apa itu PHBS? PHBS adalah perilaku hidup bersih dan sehat yang harus kita terapkan setiap hari selama kehidupan kita supaya menjadi suatu kebiasaan. Nah, yang akan kita bahas ini yaitu pengertian dari PHBS, tujuan, manfaat PHBS, terus manfaatnya itu selama di rumah, di masyarakat, terus juga penjelasan tentang cuci tangan, kenapa sih kita harus cuci tangan terus itu. Terus konsumsi makanan yang sehat dan bergizi, cara membersihkan gigi dan menjaga mulut, dan penggunaan air bersih. Nah, semua ini akan dibahas sama teman-teman aku ya. Halo adik-adik, sekarang lanjut ya sama kakak. Perkenalkan, nama kakak Kak Dinda Wardianti. Adik-adik bisa panggil Kak Dinda. Nah, kalau kakak yang tadi kan menjelaskan tentang pengertian dari PHBS. Pasti kalian udah paham dong, kepanjangan dari PHBS itu apa. Nah, kalau kakak ini ingin menjelaskan tujuan utama dari PHBS. Tujuan utamanya apa sih? Nih, tujuan utamanya itu untuk meningkatkan kualitas kesehatan. Melalui apa? Melalui proses menyadarkan diri kita sendiri. Untuk apa sih? Untuk menjadi awal perilaku kebiasaan kita nih. Kebiasaan seperti apa yang harus kita terapkan? Kebiasaan untuk menjalankan kehidupan sehari-hari dengan bersih dan sehat. Seperti itu adik-adik. Nanti akan dijelaskan nih, apa aja sih kegiatannya? Apa aja sih yang harus dilakukannya sama kakak yang selanjutnya. Dah. Halo adik-adik, perkenalkan aku Kak Jenita Elvira. Kalian bisa panggil aku Kak Jenny. Sebelumnya kalian sudah mendengarkan kan apa itu perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, kalau kalian sudah mendengarkan tentang penjelasan perilaku hidup bersih dan sehat, tentunya kalian tahu dong manfaat dari perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, manfaat dari perilaku hidup bersih dan sehat yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran kita bahwa menjalani hidup yang bersih dan sehat itu baik. Yang kedua, supaya kita tidak mudah terserang penyakit. Yang ketiga, kita dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Yang keempat, kita juga jadi bersemangat, berenergi, dan selalu ceria kalau lingkungan yang kita tinggal itu bersih. Dan yang kelima atau yang terakhir, kalau adik-adik menjalani perilaku hidup bersih dan sehat, tentunya akan memberikan dampak yang positif, dampak yang baik, dan dampak yang besar bagi adik-adik sendiri. Poin-poin tadi adalah manfaat dari perilaku hidup bersih dan sehat. Jangan lupa ya untuk diterapkan. Terima kasih. Hai semuanya, kenalin nama aku Nabila Aryadi. Kalian bisa panggil aku Kak Nabila. Aku di sini mau jelasin kalian tentang apa aja sih manfaat perilaku hidup bersih dan sehat di rumah tangga itu. Nah, manfaatnya itu yang pertama, setiap anggota keluarga mampu meningkatkan kesejahteraan agar nggak mudah sakit nih anggota keluarganya. Terus yang kedua, ada setiap anggota keluarga juga mampu menerapkan pola hidup sehat dan anak dapat tumbuh sehat dan bergizi. Nah, 10 perilaku hidup bersih dan sehat di rumah tangga itu apa aja sih? Yang pertama, ada persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Kemudian ada memberi bayi ASI eksklusif, lalu ada menimbang bayi dan balita, kemudian ada menggunakan air bersih, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, lalu ada menggunakan jamban yang sehat, memberantas jentik di rumah, makan buah dan sayur setiap hari, itu 4 sehat 5 sempurna ya. Lalu ada melakukan aktivitas fisik setiap hari, dan yang terakhir tidak merokok di dalam rumah. Oke, sampai di sini dulu ya penjelasan tentang manfaat perilaku hidup bersih dan sehat di rumah tangga. Sampai jumpa, dah. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Frida. Kakak di sini akan menjelaskan tentang manfaat pola hidup bersih dan sehat di masyarakat. Nah, yang pertama adalah untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih. Nah, lingkungan yang sehat dan bersih itu yang seperti apa sih? Lingkungan sehat yang bersih adalah kawasan yang mendukung dan mempengaruhi aktivitas adik-adik. Kemudian
bisa diartikan juga dengan lingkungan yang memberikan kesan yang baik, kemudian memberikan makna kesehatan. Contohnya seperti lingkungan yang terbebas dari polusi, limbah, dan lain-lain. Nah, untuk yang kedua adalah untuk mencegah terjadinya penyebaran penyakit. Seperti yang kita ketahui saat ini adanya COVID-19, adik-adik bisa mencegah minimal dengan cara mencuci tangan dan memakai masker, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah pemanfaatan pelayanan fasilitas kesehatan. Kemudian yang terakhir adalah untuk mengembangkan kesehatan yang bersumber dari masyarakat itu sendiri. Nah, adik-adik bisa minimal melakukan cara-cara sederhana seperti mencuci tangan, menggosok gigi, menggunakan air yang bersih, dan mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi dan sehat yang nantinya akan dijelaskan oleh teman-teman kakak selanjutnya. Terima kasih. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Zahwa. Di sini kakak mau ngejelasin perilaku hidup bersih sehat dengan cara cuci tangan. Nah, sebelumnya adik-adik tahu nggak nih kapan aja kita harus cuci tangan? Nah, kita harus cuci tangan itu pada saat kita memegang mainan atau memegang benda-benda kotor. Lalu sebelum makan dan setelah makan. Nah, di sini kakak akan menjelaskan tentang gimana sih cara cuci tangan yang baik dan benar. Pertama-tama, kita ambil sabun cuci tangan, kemudian taruh di telapak tangan. Lalu, gosok-gosokkan sabun cuci tangan. Lalu langkah keduanya, di sela-sela jari kanan dan kiri. Lalu kemudian di buku-buku jari. Lalu, kuku-kuku jari jangan lupa kanan kiri. Lalu kemudian putar bagian jempol kanan kiri dan bilas dengan air bersih. Nah, itu dia cara langkah-langkah cuci tangan yang baik dan benar. Jangan lupa untuk selalu cuci tangan ya adik-adik. Bye-bye. Hai adik-adik, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan nama kakak Ardita, biasa dipanggil Kak Dita. Di sini kakak akan menjelaskan tentang perilaku hidup bersih dan sehat dengan menggunakan air bersih. Sebelumnya adik-adik tahu nggak nih, apa sih pengertian dari air bersih? Air ialah sumber yang digunakan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti untuk memasak, mencuci pakaian, untuk mandi, untuk minum, atau yang lain sebagainya. Tak hanya itu, air bersih dapat diartikan sebagai apabila air yang kita konsumsi di dalam tubuh kita tidak menimbulkan masalah yang signifikan atau masalah yang serius. Air bersih pun juga mempunyai ciri-ciri loh adik-adik. Ada yang tahu nggak nih ciri-ciri air bersih itu apa aja sih? Yang pertama, air jernih. Air yang jernih atau yang bening belum tentu bersih, namun setidaknya bisa dipastikan untuk tanda awal menilai kualitas air tanah. Yang kedua, tidak berwarna. Jika kondisi air tanah berwarna, dikatakan air tersebut itu tidak layak untuk digunakan. Semisalnya air tanah yang kecoklatan, biasanya air tersebut tercampur dengan lumpur. Yang ketiga, rasanya tawar. Biasanya air tanah mengandung rasa yang tawar karena di dalamnya tidak terdapat unsur apapun. Yang keempat, tidak mengandung bakteri yang berbahaya. Karena jika air mengandung bakteri yang berbahaya, maka bakteri tersebut akan mengendap di usus manusia dan akan menimbulkan penyakit seperti diare. Selain ciri-ciri dari air bersih tadi, ada juga loh manfaat dari air bersih. Apa aja sih manfaatnya? Ada yang tahu nggak nih? Yang pertama ialah terhindar dari berbagai penyakit. Salah satu contoh penyakitnya yaitu penyakit pada saluran pencernaan, yaitu penyakit diare. Apabila adik-adik mengkonsumsi air yang bersih, maka adik-adik akan terhindar dari penyakit tersebut. Kemudian yang kedua, jika adik-adik mengkonsumsi air yang bersih dan sehat, maka adik-adik akan terhindar dari dehidrasi atau kekurangan cairan di dalam tubuh adik-adik sendiri yang menyebabkan kelelahan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kesehatan kulit. Apabila kita mengkonsumsi air yang sehat, kulit kita pun akan terasa lebih sehat. Yang keempat,
tidur adik-adik lebih nyenyak. Kemudian yang kelima, meningkatkan konsentrasi. Jadi, apabila adik-adik mengkonsumsi air yang bersih dan sehat, maka adik-adik konsentrasinya akan meningkat dan akan tetap fokus. Nah, ada juga nih cara menggunakan air bersih. Adik-adik tahu nggak sih cara menggunakan air bersih itu kayak gimana ya? Cara menggunakan air bersih, kita harus melihat sumber airnya terlebih dahulu nih adik-adik. Apabila di dekat sumber air tersebut tidak terdapat genangan, tidak kotor, tidak terdapat lumut, berarti air yang akan kita peroleh termasuk air yang bersih dan sehat. Tetapi sebaliknya, jika di dekat sumber air tersebut terdapat genangan, kotoran, dan lumut, maka air yang kita nantinya peroleh itu tidak baik atau tercemar dan tidak layak untuk kita konsumsi dan kita gunakan. Gitu adik-adik. Itu saja penjelasan dari kakak. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali. Dadah. Halo adik-adik, yuk kita kenalan yuk sebelum masuk materi makanan sehat dan bergizi. Perkenalkan, nama saya Amalia Fatima, bisa dipanggil Kak Amel aja ya adik-adik. Adik-adik tahu nggak nih, makanan sehat dan bergizi itu makanan yang seperti apa sih? Makanan sehat dan bergizi itu seperti makanan yang kaya karbohidrat, protein, kalsium, mineral. Contohnya seperti makanan 4 sehat 5 sempurna. Ada karbohidrat seperti nasi atau kentang, lalu ada daging-dagingan, susu, makanan kaya protein seperti tahu tempe, dan mineral. Salah satu cara perilaku hidup sehat yaitu dengan cara makan makanan yang bergizi loh, dengan cara mengatur gizi yang seimbang nih. Adik-adik tahu nggak nih gizi seimbang itu apa sih? Nah, gizi seimbang itu adalah nutrisi dan zat yang sudah diatur atau disesuaikan dengan porsi kebutuhan tubuh adik-adik nih. Nah, dan nggak boleh berlebihan loh. Nah, salah satu yang dibutuhi oleh tubuh, gizi seimbang yang harus kita perhatikan adalah makanan yang kaya seperti protein, karbohidrat, kaya lemak. Tapi lemak ini juga tidak boleh berlebihan loh adik-adik. Lalu kaya kalsium, mineral, dan yang lainnya. Lalu hal-hal yang harus diperhatikan dalam gizi seimbang ini adalah ada 4 loh, atau yang sering kita sebut dengan 4 pilar gizi seimbang. 4 pilar gizi seimbang ini adalah mengonsumsi makanan yang beraneka ragam. Jadi setiap harinya adik-adik jangan monoton dengan satu makanan aja. Misalnya adik-adik sukanya hanya nasi dan telur, terus adik-adik makan setiap hari nasi dan telur. Itu tidak boleh adik-adik. Lalu pilar yang kedua adalah membiasakan perilaku hidup bersih. Jadi sebelum adik-adik makan, adik-adik harus bersih nih, apa khususnya tangannya, mulutnya harus bersih. Aktivitas fisik yang dimaksud di sini adalah adik-adik setelah makan nih, adik-adik nggak boleh langsung tidur, tapi adik-adik harus olahraga atau adik-adik bisa duduk sejenak, beraktivitas supaya makanannya tidak mengendap di suatu organ saja nih. Jadi makanannya turun. Bisa olahraga atau melakukan aktivitas sehari-hari. Lalu yang keempat, memantau dan mempertahankan berat badan normal. Jadi adik-adik bisa cek berat badan normal setiap 1 bulan sekali atau 2 minggu sekali, supaya kita bisa memantau nih gizi yang adik-adik makan selama ini atau makanan yang adik-adik makan selama ini ada khasiatnya nggak sih, atau malah jadi gizi buruk untuk adik-adik. Oke, itu aja sih penjelasan dari kakak. Jadi adik-adik, kakak mau ngasih tahu nih kesimpulan dari materi yang kakak sampaikan tadi, yaitu adik-adik harus bisa menerapkan perilaku hidup sehat di hidup adik-adik nih dengan cara makan sayur, makan buah-buahan, minum minuman mineral yang cukup ya. Terus dari 3 ini nih adik-adik juga harus seimbangkan dengan olahraga rutin, lalu istirahat yang cukup, lalu adik-adik juga bisa melakukan aktivitas setelah adik-adik makan sehat dan
bergizi. Oke, sekian penjelasan dari kakak. Bye-bye, sampai ketemu lagi. Halo adik-adik, nama aku Kak Fadika. Nah, di sini aku mau ngejelasin ke kalian perilaku hidup bersih dan sehat tentang gigi. Nah, untuk kesehatan gigi ini, adik-adik tahu nggak sih caranya gimana aja? Nah, umumnya hal-hal yang merusak gigi itu bermacam-macam. Ada virus, bakteri, sisa-sisa makanan yang menumpuk. Nah, makanya adik-adik di sini harus sering rajin mensikat gigi. Nah, siapa di sini yang suka makan coklat, makan permen? Nah, sisa-sisa dari makanan manis itu bisa menimbulkan karies di gigi kalau kamu nggak sikat gigi. Makanya dianjurkan sikat gigi itu 2 kali sehari, pagi, malam. Nah, gampang kan untuk ngerawat gigi itu? Asalkan kamu rajin. Nah, kalau adik-adik malas sikat gigi, nanti mulutnya bisa jadi bau loh. Terus gigi adik bisa berlubang. Maka dari itu, adik-adik harus telaten dan rajin. Jangan malas sikat gigi ya. Sekian pembahasan dari kakak. Kurang lebihnya mohon maaf. Bye! Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga adik-adik bisa memahami dan menerapkan di kehidupan sehari-hari.